Jadi ketika dalam kandungan itulah ayah saya berdoa mudah-mudahan anaknya jadi pebulu tangkis dunia. Biasanya kalau orang Jawa itu kan ketika ada 7 bulanan ya, itu kan ada cengkir kelapanya kan digambarin wayang. Betul. Tapi sama ayah saya digambar. Waktu saya di Platnas pun saya sudah merancang bahwa saya punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Menjadi salah satu pilot project program pemerintah, Pak. Jadi tujuan pelatihan saya tentu saja ingin meningkatkan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Kembali bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Tapi bukan martabak spesial pakai telur loh ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget. Karena beliau ini adalah mantan atlet berprestasi yang punya segudang hasil juara. Dan salah satu juara yang memukau adalah beliau ini ranking 1 dunia ganda putra Indonesia. Wah, luar biasa sekali bukan? Pasti sahabat bulu tangkis di rumah ada yang udah pernah tahu ya, atau mungkin gak asing ya dengan nama Pak Lulu Hadianto. Nah, kali ini hadir nih di podcast kita yang akan sharing-sharing bareng terkait kisah inspiratif gitu ya. Beliau ini sebagai atlet gitu. Dan saat ini beliau ini juga karirnya ini alhamdulillah keren banget ya. Karena beliau ini juga sekarang aktif menjadi analis kebijakan ahli muda di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora. Wow, ini luar biasa sekali sih. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak dan pencinta olahraga bulu tangkis di seluruh tanah air. Semoga prestasi bulu tangkis Malang semakin cemerlang. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Sama-sama. loh Pak Lulu ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Tentu saja karena ini di kota Malang, sejuk, suhu udaranya sejuk yang membuat semangat kita semakin bertambah. Masya Allah, alhamdulillah. Terus senang. Iya. Selamat datang loh di kota Malang. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bareng di podcast ini ya Pak Lulu ya. Nah Pak Lulu mungkin bisa diberikan info gitu ya ke sahabat bulu tangkis gitu kan. Tadi kita sudah tahu bahwa prestasi Pak Lulu ini luar biasa sekali. Nah awalnya itu gimana sih kok bisa berkarir di bulu tangkis gitu? Boleh nggak diceritain sedikit? Kalau boleh saya cerita gini Mbak. Saya menjadi pemain bulu tangkis itu karena doa yang begitu luar biasa dari orang tua saya. Insya Allah. Waktu itu ketika ayah saya mencari ilmu di Semarang, kemudian kembali ke kota kelahiran di Blora, ibu saya kan sedang mengandung. Nah, ketika itu ayah saya ngefans dengan salah satu pebulu tangkis top Indonesia di era Rudi Hartono. Ada namanya Hadianto. Jadi ketika dalam kandungan itulah ayah saya berdoa mudah-mudahan anaknya jadi pebulu tangkis dunia. Dan kalau biasanya kalau orang Jawa itu kan ketika ada 7 bulanan ya, itu kan ada cengkir kelapanya kan digambarin wayang. Betul. Tapi sama ayah saya digambar raket dan kokoh. Wow. Jadi dari situ tajam ya. Doa dan pengharapan yang terus dari orang tua itulah mungkin yang menjadi modal yang pada akhirnya mengantarkan saya menjadi pebulu tangkis dunia. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini sahabat bulu tangkis nih, para orang tua bisa nih ya dicontoh ya sebagai salah satu tips. Oke, berarti memang mulai dari situ ya? Iya, ada awalnya dari situ. Kemudian sejak kelas 3 atau kelas 3, kelas 4 SD, saya masih bermain di pekarangan rumah karena tempat saya di desa. Di sebelah ada bermain bulu tangkis. Nah, karena ayah saya seorang guru, kemudian ada diikutkan porseni tingkat kecamatan, saya masih kalah itu Mbak. Masih kalah, kemudian
kelas 5 saya dimasukkan ke klub lah bulu tangkis di Kota Blora ya. Jaraknya jauh tuh Mbak. Saya pertama diantarkan, habis itu naik sepeda sendiri. Perjuangan berganti, ya. Iya, berganti kendaraan umum. Kemudian terkait pendidikan, saya juga sebelum masuk ke klub itu saya SD, kemudian SD negeri biasa. Kalau sore biar dapat bekal agama saya masuk ke pondok pesantren gitu ya? Bukan pondok pesantren namanya. Madrasah. Ya, tapi saya hanya sampai kelas 2 aja. Ya, kira-kira gitu. Kemudian masuk ke klub besar, klub di Blora. Pada awalnya juga masih kalah Mbak. Kemudian juga tapi ya saya selalu menyemangati saya kalau bermain, berlatih sungguh-sungguh. Nah, itulah kemudian saya menjadi wakil kabupaten untuk mengikuti pekan olahraga seni yang ada di provinsi Porseni dulu namanya, di Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Nah, ketika itu saya kalah babak pertama dengan salah satu atlet dari Kota Solo. Di tahun berapa itu, Pak? Tahun 90-an kalau tidak salah. 90-an ya. Nah, kelas 90 91. Nah, kemudian saya setelah lulus SD 91 92 itu saya pindah ke Solo. Karena ibu saya kan dari Solo. Sempat juga ibu saya waktu itu ada kontradiktif antara ibu dan ayah saya. Ibu ingin saya ke pesantren, tapi ayah saya mendorong saya ke olahraga. Saya diberikan pilihan, berani nggak kalau di Solo dengan nenek itu. Ya, alhamdulillah saya berani. Ya, akhirnya saya berani itu. Saya di Solo ya, pada awalnya memang nangis kan, masih kecil kan. Tapi karena ayah saya dari kecil itu sudah membentuk saya, mendidik saya dengan penuh disiplin ya. Beliau juga dulu kan pernah lah mengalami pendidikan yang semi militer, jadi disiplin itulah yang ditanamkan ke diri saya. Menjadi kunci ya. Jadi kunci. Terus kemudian juga beliau selalu menyampaikan ke saya untuk tidak berkecil hati meskipun dari daerah, dari desa, tapi beliau selalu menyemangati saya untuk percaya diri menghadapi siapapun. Jadi bekal-bekal itulah yang saya jalankan di kota besar di Solo. Saya harus hidup dengan nenek saya. Saya harus bersekolah. Kebetulan sekolah saya di SMP Negeri 7 Solo. Kemudian berlatih bulu tangkis awalnya di klub Tiara yang berganti nama Tiara Solo, berganti PMS. Kemudian alhamdulillah saya masuk ke Pelacap Solo, Musatan Latihan Cabang Solo, kemudian masuk ke Pusdiklat Alpro Solo, berganti Pusdiklat PMS Solo, kemudian sambil bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, kemudian akhirnya saya masuk ke Jarum. Di Jarum kemudian saya masuk ke Pelatnas PBSI dan akhirnya mengantarkan saya ke pemain nomor 1 dunia. Luar biasa sekali. Itu di tahun berapa Pak Lolo? Saya masuk Pelatnas itu di tahun 99. 99, kemudian saya tidak aktif di Pelatnas lagi di tahun 2009. Artinya 10 tahun setelah Olimpiade Beijing 2008. Nah, kemudian saya memutuskan untuk berkarir profesional dan melanjutkan pendidikan saya. Baik. Ya. Berarti memang perjalanan yang panjang ya dalam meraih prestasi yang gemilang yang sudah ditorehkan sama Pak Lulu ini ya. Panjang, melelahkan dan banyak ujian. Tapi alhamdulillah akhirnya juga semua itu selalu berhasil baik ya kalau kita mau berusaha begitu ya Pak Lulu ya. Yang pasti kita harus tekun Mbak, tekun, disiplin. Dalam mengejar impian kita ya, punya mimpi lah. Makanya saya berpesan kepada adik-adik yang masih muda, masih kecil, harus punya mimpi Mbak. Saya harus jadi mimpi, jadi apa. Jadi waktu saya di Pelatnas pun saya sudah merancang bahwa saya punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Visioner ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya gagal juga harus menyiapkan plan yang seperti apa. Ya, itulah yang ditanamkan oleh orang tua saya sejak kecil.
Oke, luar Ya, biasa sekali. Ini bisa jadi motivasi dan juga inspirasi ya sahabat bulu tangkis semuanya, bahwa kita tuh memang jangan takut untuk bermimpi besar gitu ya. iya, Karena suatu saat kalau misalnya kita emang tekun, disiplin seperti kata Pak Lulu, kita bisa mencapai hasil yang maksimal iya. seperti itu ya Pak ya. Amin. Oke. Nah, Pak Lulu, dari banyaknya kisah dan juga lika-liku dari perjalanan Pak Lulu ini, kira-kira apa sih hal atau mungkin kisah yang berkesan gitu, paling berkesan nih menurut Pak Lulu? Menurut saya gini, Mbak, Mm-mm, mm-mm. karena saya anak dari daerah ya, Mbak, dari Mm-mm. kabupaten kecil desa lagi gitu ya. Iya. Mm-mm, mm-mm, Eh, Kemudian bisa berprestasi mm-mm. dunia Luar itu biasa. apa ya, sebuah kesan yang luar biasa sekali dan Mm-mm. tidak bisa dibangun oleh dengan cara-cara instan. Saya kan mengalami proses yang luar biasa sejak dari Betul, kecil. betul. Kemudian jatuh bangunnya seperti apa, orang tua juga berperan sangat luar biasa untuk membesarkan hati anaknya kan. Mm-mm, mm-mm. Kemudian juga yang tentu ketika saya kalah itu kadang-kala ini, Mbak, sedih, terus saya telepon ke orang tua saya karena Hmm, ketika saya bertanding pasti kan doa orang tua itu mengalir kan, Mbak. betul, support system Ya, ya. dari Mm-mm, mm-mm. supporting system itulah yang menurut saya bisa saya seperti saat ini. Nah, kira-kira gitu. Dukungan dari orang tua dan juga Iya. keluarga ya yang Selain memang itu tak juga klub henti-hentinya. saya tentu. Klub Oke. saya kan juga memberikan dukungan. Kalau orang tua saya sendiri juga nggak mampu kan, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Dengan pelatihan pembinaan yang seperti itu, saya rasa nggak mampu lah Betul, karena betul. ekosistem itu kan harus terbentuk, ya atlet, ya pelatih, orang tua, dan klubnya, kira-kira gitu. Betul. Berarti memang kemenangan ini tuh semuanya sekali lagi tidak instan, butuh proses dan juga pastinya butuh pendukung-pendukung lain gitu ya. Salah satunya adalah support yang terus mengalir, doa orang tua dan juga pastinya dari klub seperti itu ya, yang berusaha untuk bisa memfasilitasi para atlet supaya bisa meraih prestasi yang gemilang. Wah, luar biasa sekali nih Pak Lulu. Nah, Pak Lulu, Taris nih penasaran. Setelah Pak Lulu ini udah mencapai juara dunia gitu ya. Setelah itu kan Pak Lulu sudah tidak menjadi atlet lagi. Nah, itu kira-kira apa nih kegiatan dan aktivitasnya? Kok bisa sekarang Pak Lulu tuh aktif lagi gitu ya di analis kebijakan Ali Muda Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora. Mungkin boleh diceritakan kisahnya Pak Lulu? Iya, saya mungkin ya menjadi salah satu pilot project program pemerintah, Pak. Oh begitu. Iya, ketika itu di kepemimpinan Pak Adiaksa Daud, ya Menpora Adiaksa Daud, pemerintah memberikan penghargaan kepada olahragawan berprestasi menjadi ASN, aparatur sipil negara. Oke. Nah, hal itu apa ya? Kemudian kan ya sudahlah saya coba ya gitu. Nah, ketika menjadi ASN dengan golongan 2A SMA kan berat. Akhirnya saya Betul. memutuskan sambil belajar, sambil kuliah di Universitas Indonesia. Waktu itu ada kerjasama antara KONI dengan UI, Universitas Indonesia. Baik. Nah, akhirnya ya mungkin apa ya, lewat jalur prestasi, kemudian juga sudah ya takdir sih Mbak, menurut saya hidup ini kan sudah ada yang menggariskan kan. Betul, betul. Kemudian masuk di FISIP UI jurusan Public Administration, administrasi Oke, negara. wow. Nah, prosesnya kan panjang, Mbak. Kemudian dari golongan 2A, kemudian kalau untuk menuju 3A kalau jalur reguler kan 16 tahun. Panjang ya. Ya butuh tes penyesuaian ijazah. Dan ijazah ya alhamdulillah karena kita mungkin juga ya supporting system tadi ya, baik dari sekarang dari kementerian dibantu untuk ujian ijazah mungkin dimudahkan. Akhirnya naik golongan menjadi 3A. Kemudian menjadi, dulu pernah saya sambil melatih di Diklat SKO Ragunan juga. Di Diklat SKO Ragunan saya melahirkan atlet-atlet ya lumayan masuk platnas, ada Yeremia Rambitan, Iksan Rumbe, Amri Sanawi, almarhumah Azhara Putri Dania, Aisyah Salsabila Pranata sekarang di ganda campuran, ada kemudian ada Muhammad Gibran Arfiansah, ada 6 yang ada di sana. Nah itulah legacy atau warisan saya ketika sambil kuliah, sambil bekerja, juga sambil melatih di Diklat SKO Ragunan.
Oke, luar biasa. Berarti memang banyak sekali ya hal yang bisa kita dapat dari Pak Lulu ini ya, mulai dari perjuangan beliau, terus juga konsistensi beliau, dan pastinya beliau ini juga tetap memberikan ilmu yang sudah didapat begitu ya Pak ya, dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Lulu ini sendiri. Nah, kira-kira untuk tugas pokok atau pekerjaan Pak Lulu di Kemenpora ini bagaimana Pak? Iya, setelah saya menangani diklat SKU Ragunan, kemudian mungkin kan pimpinan atau pimpinan tinggi di Kemenpora melihat bahwa saya mungkin mempunyai potensi yang lain. Nah, akhirnya saat ini saya menjadi ketua tim pelatihan SDM industri dan promosi olahraga untuk produk dan jasa olahraga. Kemudian juga saya menjadi ketua tim untuk antar kampung. Jadi kejuaraan antar kampung ini digagas dalam rangka memberikan stimulan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat Indonesia. Karena hasil riset dari SDI Sport Development Index atau IPO, Indeks Pembangunan Olahraga, bahwa tingkat kebugaran masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali. Bahkan untuk anak usia 5 sampai 16 tahun yang mempunyai, sekali lagi, yang mempunyai keunggulan dalam fisik yang lebih baik sekali itu hanya 0,05%. Artinya dengan modal itulah yang mungkin kira-kira bisa menjadi atlet yang hebat kan gitu. Nah, belum dari biaya rumah sakit untuk kuratif. Jadi biaya untuk kesehatan masyarakat itu 37 triliun dalam 1 tahun. Itu hasil riset ya Mbak, saya nggak bisa bohong, ada datanya. Nah, saya diberikan tugas oleh pimpinan menjadi ketua tim event antar kampung ke masyarakat yang lebih bawah. Masyarakat bawah itu untuk Provinsi Bali dan Nusra. Kemudian saya juga menjadi ketua tim untuk pameran. Jadi dampak daripada pelatihan SDM industri promosi olahraga untuk tenaga teknis produk dan jasa olahraga. Dari hasil inilah nanti kami menyeleksi seperti merekrut pemain, Mbak. Betul. Jadi dari kriteria yang kami tetapkan, peserta nanti kami saring, yang terbaik kami berikan ruang untuk ikut pameran. Itu. Kemudian yang terakhir saya juga menjadi anggota tim untuk Sport Industry Summit. Wah, banyak sekali ya kegiatan positif yang memang diikhtiarkan gitu ya dari Kemenpora ini ya. Dan keren banget nih, Pak Lulu ini juga aktif berkontribusi ya di dalamnya ya. Berarti memang sebagai mantan atlet ini perhatian pemerintah kepada mantan atlet itu juga sangat baik ya. Sangat, menurut saya sudah sangat baik sekali. Namun kan juga kita sebagai mantan atlet kan tidak bisa stuck gitu aja. Kita kan harus melakukan pengembangan diri. Ya, kalau saya memilih jalur ini seperti yang tadi saya katakan, mungkin teman lain kan, saya ingin memilih menjadi jalur pelatih, atau mungkin menjadi jalur-jalur yang lain ingin ditempuh gitu. Yang penting tetap istiqomah gitu ya, untuk bisa membangun environment olahraga yang baik gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita ngobrolin soal pelatihan SDM industri dan promosi olahraga. Kan tadi Pak Lulu sempat bilang bahwa Pak Lulu aktif di beberapa program gitu ya, ada kejuaraan antar kampung juga yang itu benar-benar bagus banget untuk masyarakat, melatih kebugaran masyarakat gitu ya, membina masyarakat juga. Nah, lalu dari kegiatan Pak Lulu nih ya untuk merangkap di berbagai ketua panitia, menjadi ketua panitia itu, apa sih maksud dan tujuan pelatihan SDM industri dan promosi olahraga secara lebih detail nih? Gini Mbak, saya berkaca dari pengalaman saya bahwa olahraga atau industri olahraga ini kan bagian dari sebuah bidang yang ingin meningkatkan perekonomian. Jadi tujuan pelatihan saya tentu saja ingin meningkatkan kompetensi, meningkatkan kompetensi daripada peserta pelatihan ini dalam rangka memberikan dampak ekonomi yang luas di tengah tantangan global yang semakin tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tentu saja akan ada pertanyaan, tantangan global semakin tinggi, terus langkahnya seperti apa? Kan gitu.
Nah, tentu saja langkahnya adalah menyiapkan pemain-pemain lokal, pemain Oke. produk-produk lokal yang mampu bertahan, mampu eksis, syukur-syukur bisa go internasional. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti memang Pak Lulu ini tadi perjalanannya tuh dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Ya, itu bahasa kerennya kalau saya, ya yang penting berarti, Pak. Gitu. Oke, Masya Allah. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan Pak Lulu ke Malang itu dalam rangka pelatihan SDM ini Iya. kan ya, di Ijen Suites ya. Ya, Ijen Suites. Nah, itu tadi siapa aja nih pesertanya yang hadir, Pak? Ya, pesertanya adalah para pelaku industri promosi dan olahraga bidang produk dan jasa. Oke. Seperti dari saya membuat kriteria tadi pengelola sarana prasarana olahraga, pengelola wisata olahraga, pengelola atau pemilik klub olahraga, pengelola atau pemilik jasa olahraga. Jasa kan banyak ya, ada Betul. IO dan lain sebagainya, kemudian UMKM olahraga dan lain-lainnya. Nah, kemudian narasumber yang saya tampilkan, saya ajak atau saya gandeng untuk berkolaborasi, saya sampaikan ke pimpinan saya di Kemenpora. Beliau menurut saya sangat mengguidance saya ya. Oke. Kenapa kamu atau Lulu mengambil tema judul ini dengan narasumber ini? Yang pertama kan tadi di pelatihan di Malang ini saya mengambil tema untuk sesi pertama, materi pertama adalah isu dan tantangan penyelenggaraan event olahraga. Dan itu banyak sekali kan Mbak, event olahraga itu dari perizinannya seperti apa, Benar. dukungan pemerintah seperti apa, dukungan sponsor seperti apa, antusiasme masyarakat seperti apa. Itulah seluk-beluknya, dan kebetulan ada sahabat saya alumni Universitas Indonesia juga sekarang menjadi race director event-event olahraga yang luar biasa, Mas Satrio Guardian Gatot, ya, yang race directornya untuk Jakarta International Marathon. Wow. Ya, ingin mengadopsi seperti New York Marathon, kemudian Tokyo Marathon dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak salah ya, tapi ini mungkin mendeklar atau enggak ya, kira-kira enggak lah, bahwa mungkin kira-kiranya nanti ke depan mungkin akan ada event besar di Malang. Kolaborasi antara yang Malang dengan narasumber yang tadi saya datangkan. Artinya itu kan salah satu output atau tindak lanjut dalam membangun kolaborasi ekosistem, menjalin silaturahmi, dan dampaknya kan nanti ada kutub pertumbuhan ekonomi melalui bidang olahraga di Malang. Wah, itu sampai situ ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang produk olahraga? Kemarin atau tadi ada head of marketingnya, head research of developmentnya dari PT Mills Indonesia, namanya apa ya? PT Indonesia Muda Garment kalau nggak salah. Nah, itu kami datangkan. Dia juga ingin berkolaborasi. Artinya berkolaborasi kalau ada event di Malang yang besar, kami dari sisi aparel siap support. Nah, artinya sudah ada tindak lanjut, ada output yang saya gagas. Kemudian yang ketiga dari tadi yang materi keduanya judulnya adalah inovasi dan keberlanjutan produk olahraga. Kemudian yang ketiga adalah judulnya saya mengambil tema isu dan tantangan pengelolaan sport tourism. Saya mendatangkan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi wisata olahraganya bisa mengambil tema-tema atau kegiatan hiking gitu-gitu ya. Dari sana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Berarti kita bisa tahu ya bahwa outputnya ini sangat luar biasa dari pelatihan SDM Industri dan Promosi Olahraga ini, yaitu ingin menggabungkan antar elemen pentahelix ini ya untuk bisa akhirnya menciptakan inisiasi, kolaborasi dan juga inovasi untuk kebaikan olahraga gitu ya, sektor olahraga dan juga ekonomi pastinya ya di lingkungan Indonesia ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kan tadi katanya mau ada event besar gitu ya, spoilernya nih ke sahabat bulu tangkis, dan itu di Malang. Nah, pertanyaannya mengapa Malang yang dipilih nih, dan juga kenapa hari ini ada pelatihannya tuh di Malang gitu, Pak? Gini Mbak, Malang ini kan mempunyai geografis yang luar biasa. Suhu udaranya sangat kondusif dan sangat standar untuk menggelar event olahraga
olahraga dunia. Selain di kota Bandung, ada 2 ya geografis di Pulau Jawa. Nah, mungkin hal inilah yang ditangkap oleh tadi peserta pelatihan untuk menginisiasi sebuah event atau sebuah kegiatan olahraga di Kota Malang. Nah, suhu udara ya Mbak, kemudian yang pertama. Yang kedua mungkin adalah antusiasme tadi dari masyarakat. Kemudian juga saya dengar ada dukungan dari pemerintahnya. Kemarin kan ada Pak Kadis Porapar datang, artinya mungkin memberikan support. Jadi ekosistem itulah yang mungkin akan dijalankan oleh teman-teman tadi yang ikut pelatihan. Berarti ini apakah programnya itu akan berjalan secara rutin atau bagaimana pelatihan ini Pak? Kalau pelatihan di tempat saya insya Allah rutin. Nanti saya akan berpindah setelah dari Malang, kan tadi kami sampaikan akan ada kutub pertumbuhan ekonomi dari Malang mungkin akan berpindah ke Jogja. Menyebar ya secara perlahan ya. Wah, semoga ikhtiar dari Pak Lulu dan juga Kemenpora ini bisa membuahkan hasil ya. Iya, dan atas guidance dari pimpinan saya tentunya. Oke, luar biasa sekali. Tadi juga banyak program-program yang udah kita highlight gitu ya, seperti tadi juga ada kejuaraan antar kampung gitu ya, yang di Kabupaten Malang juga akan digelar gitu ya di bulan-bulan ini begitu. Nah pastinya tadi kita udah mendengarkan banyak sekali kisah inspiratif dari Pak Lulu. Terima kasih banyak sudah mau membagikan ilmunya gitu ya, dan juga hal-hal yang inspiratif kepada sahabat bulu tangkis semua. Nah Pak Lulu, kita sudah berada di penghujung episode podcast kita nih. Nah sebelum kita menutup, mungkin dari Pak Lulu sendiri bisa memberikan kesan, pesan, dan juga harapan untuk sahabat bulu tangkis yang mungkin menonton di episode kali ini. Ya, untuk kepada sahabat bulu tangkis Kabupaten Malang dan Indonesia umumnya, jangan pernah merasa kecil hati, berjuang terus di tengah persaingan dunia bulu tangkis yang begitu pesat, karena saat ini ada negara-negara yang tadinya tidak diperhitungkan seperti Thailand, kan istilahnya di bawah kita, India masih di bawah kita, tapi sekarang bahkan Perancis, Spanyol sudah menjadi negara kuat bulu tangkis. Nah, generasi muda kita tentunya kan harus menangkap hal ini menjadi sebuah peluang, juga menjadi tantangan. Betul. Nah, sekarang adalah tantangan untuk melanjutkan tongkat estafet bulu tangkis kan ada pada sahabat bulu tangkis dan adik-adik. Saya berharap mereka mampu untuk bersaing di level elit dunia. Amin, Allahumma amin. Pastinya itu menjadi ikhtiar kita bersama ya Pak Lulu ya. Sama seperti logo dari PBSI Kabupaten Malang, motonya itu Malang Melintang Prestasi Gemilang. Semoga Indonesia juga bisa meraih prestasi gemilang seperti apa yang Pak Lulu lakukan waktu itu ya. Menjadi juara dunia. Amin, Allahumma amin. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Lulu atas waktunya. Dan sahabat bulu tangkis, itulah akhir dari episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton episode menarik kita lainnya yang bisa sahabat bulu tangkis akses hanya di akun sosial media kita. Ada di akun Instagram di @pbsikapmalang_official atau di akun YouTube kami di pbsikap.malangofficial. Kalau gitu, Taris pamit undur diri juga ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!